Banyaknya bahan material bekas konstruksi dan juga beberapa sampah yang sebenarnya bisa didaur ulang. Kita bisa melihat kalau misalnya pencemaran dari pencemaran dari tanah ini itu disebabkan oleh kurang Catnya ngeri banget. Abang. sebenarnya nggak perlu mundur-mundur kayak begitu sih Lia. Oh iya. Lia nggak mau kesini. Ya, pas. Mungkin secara bisa dilihatin jalannya. Iya. Sebenarnya harusnya tempat kayak gini bakal jadi pusat perhatian pemerintah di atas. Sebenarnya material asli itu bahaya. Di Eropa ini sudah dilarang dikarenakan dapat partikel-partikel yang dapat lepasan itu bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Dengan menggunakan obat oh fuck up. With one fucking bigger than did you see that? Come here. Yeah, get close to me. Yo. Ada ini kita secara lokasi sekarang terdapat dua tempat. Wow. Asapnya sampai sini. Ya, asapnya sampai sini. Ada dua tempat pembuangan sampah. Dan ini mencemari lingkungan sekitar karena tidak diawasi, tidak dikelola dengan baik. Pertama, yang berada di samping SMP 22 ini dan juga yang berada di ujung sana. Mungkin kalau kita lihat, oh, dia ada cuma mengganggu tanaman, tidak bisa tumbuh dan sebagainya. Masalahnya, itu karena itu kolam. Masalahnya satu deh. Kedua, polusi ini, pencemaran itu mempengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, bukan langsung. Mungkin kalau salah kita lihat dari pencemaran lingkungannya yang secara besar, misalnya air kotor dan juga udaranya bau misalnya, mungkin itu tidak akan langsung terasa. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopis, kedua hal ini dapat mengaruhi kualitas air tersebut, mulai dari mikroplastik yang mungkin bakal memasuki dalam molekul dan senyawa. Mohon maaf, maksud saya molekul air itu sendiri. Kemungkinan besar ini adalah air yang digunakan untuk minum. Orang mana mau minum sini? Gak ada yang minum sini sumpah. Tambah ikan, kolam ikan. Budaya ikan apabila menggunakan air tentu saja akan mempengaruhi kesehatan ikan tersebut, kualitas dagingnya beserta kandungan kimia yang berada pada sampah bisa saja masuk kepada tubuh ikan itu dan kita nantinya akan memakan ikan itu juga. Oh, kami. Mas nonton it. Aja bu. Ya kan kalau aku jatuh aku pakai baju tebal. Kita bisa melihat sampah yang ada di sini dikelola dengan baik. Dengan baik itu sadar banget. Dikelola dengan tidak semestinya. Pertama, kita lihat pada di tanah sampah non organik itu dibakar begitu saja tanpa ada penyaringan udara dan sebagainya. Selain ini menimbulkan kepada polusi tanah yang menjadi topik utama pembahasan kita ini. Ternyata cara masyarakat menanggapi bagaimana cara membersihkan sampah-sampah ini itu adalah dengan cara dibakar yang ujung-ujungnya malah mempengaruhi oleh kualitas udara dan kualitas air ini, karena tentu saja udara ini akan memasuki air apabila hujan atau setelah turun. Dengan turunnya kita nggak pakai masker sini. Iya, seperti yang katakan apa sepertinya salah. Mulai dari baunya, terus juga zat-zat kimia yang mudah larut atau mudah menguap.
Dan sebenarnya guys, kalau soal kalian lebih care, bisa direkam bagian situ, Liam, yang bagian kanan juga. Itu kebanyakan sampah dari sini adalah sampah asbes. Yang sebenarnya asbes adalah bahan yang udah dilarang di Uni Eropa karena dapat mengganggu kesehatan manusia. Tapi pengelolaan sampah masih belum maksimal. Udah sih itu aja. Siang Pak. Iya, sebelumnya akan aku coba aku boleh sedikit nanya-nanya. Yang pertama itu tentang di daerah sana kan itu ada banyak sampah menumpuk. Kira-kira masalah yang paling sering kami hadapi karena itu kayak bau tercemar gitu ya, bau sampai ke dalam rumah gitu juga. Terus kayak apa ya, mengganggu juga untuk pernapasan. Kita nampaknya juga kurang bagus ya, kayak kotor juga kan ya. Nah terus kira-kira apa sih yang jadi penyebab kita menumpuk sampah itu? Ya itu mungkin minimnya kesadaran dari orang petugasnya atau melakukannya yang lambat gitu ya. Ya mungkin yang kita yang jawab. Kira-kira dampaknya bagi kakak tuh yang kamu rasakan itu sih ya, kayak banyak serangga lalat-lalat atau yang baunya itu yang nggak enak kan. Terus mungkin bisa jadi itu dampak penyakit kayak demam berdarah dan menurut aku kira-kira penanggulangannya kalau cara yang itu gimana? Mungkin kayak pembuatan bank sampah atau laporan yang pihak-pihak tertentu secara berkala ya lebih diperhatiin lagi, karena kan itu baunya itu kan nggak enak untuk kita yang di lingkungan, bisa mencemar apa namanya kayak jalan. Terima kasih banyak ya. Ada warga sini. Saya boleh duduk dulu? Ya, makasih Bu. Kalau warga sini sih sebenarnya sih ada yang ngangkut ya. Buangnya memang di situ. Tapi ada yang ngangkut. Oh, jadi kayak kemampuan pengangkutnya jadi nggak se itu nggak se. Jadi begitu yang ngangkut sampah juga jarang diangkut. Jadi seminggu paling sekali, kadang 2 minggu sekali, nggak setiap itu diangkut. Dan yang diangkut juga nggak banyak. Dan makanya sekarang ini lagi dibersihin. Mau dibersihin, mau cari tukang sampah biar dibersihin diangkut. Jadi nanti tukang sampahnya keliling ke kontrak-kontrakan buat di apa sih diambil satu rumah itu mau dibersihin. Oh jadi masalah sampahnya itu udah dibendulin banget sama ibu. Udah ini tuh kan ada tukang kan, tahu? Ini nanti tadinya sih hari ini, ternyata besok itu tukangnya baru bisa angkat sampah. Oh jadi hari ini fokus bikin pagar aja. Nah, fokus ya. Maksudnya nanti biar nggak ada orang yang lempar dari luar. Soalnya masalahnya bukan kita nuduh ya, karena udah pernah lihat sendiri. Jam 11 malam, kadang jam 12, kadang jam 4 pagi. Oh, ibu masang CCTV atau? Enggak, pas banget saya lagi lihat. Nah, kalau malam kan bapaknya kan Pak Haji suka pulang jam 11 malam. Pas ada yang lempar dari jalan bawa motor langsung lempar. Maka bukan nuduh karena memang lihat sendiri. Iya, salah jadi ibu juga pasti sama. Nah, itu. Makanya kan udah ini ya udah sekarang makanya dibersihin, diangkat semua. Nah, nanti kalau untuk sampah kontrakannya ditaruh masing-masing rumahnya nanti seminggu 2 atau 3 kali baru diambil. Jadi apa yang nyewa kontrakannya juga harus punya andil dalam iya. Itu lagi dibersihin, soalnya kan udah gak nyaman masalah kontrak itunya sampahnya. Dari bagian situ sering protes gitu. Atau gimana? Udah gitu kan masalah protes itu saya juga bukannya itu ya, saya juga yang ini udah gak nyaman. Sampahnya kan pada kabur, pada ini terbang-terbangan kalau ada angin tuh kan. Karena Pak Haji baru ada waktu dan tukangnya juga baru ada waktu, baru
Ah, nyari orang yang ngangkut ibu. oh, Iya, jadi kita nanti tinggal dibersihin lagi dibersihin itu. ah. Mungkin itu aja sih Bu, literally. Oh, iya. Benar-benar. Oh, waduh banget Bu, makasih banyak. Iya, iya. Ibu namanya siapa Bu kalau boleh tahu? Ibu Haja Neneng Jamila. Aja Neneng Jambi. Ibu. Jamila. Oh, Jamila. Iya, Ibu Haja Neneng Jamila. Ya saya panggil Ibu Jamila nggak apa-apa Bu. Oke, Eh, Pak. saya kali tuh anak kelas 10 di SMA 12. Itu dapat Tugas apa? ketemu orang kayak Ibu, itu ngebantu makasih Bu. Iya. Ibu kalau boleh tahu usianya berapa Bu? Soalnya 46. 46. Oh, kelihatan muda, jujur saya kira 35 tadi beneran. 46. Ya. Isi ya Bu, makasih Iya. Bu. Berapa Bu? Saya kira 20. Sumpah, saya kira 20. Iya, kelihatan 20 beneran enggak? Beda jauh. Saya mau nanya dong Kak, apa namanya? Itu sampah-sampahnya dari pasar semua Kak? Kurang tahu juga ya. Kakak sendiri nggak ini apa namanya? Yang merhatiin. Iya, saya juga kalau jadi jualan fokus jualan. Iya, kalau merhatiin yang buang sampah, jadi nggak tahu. Enak gak sih Kak masalah jualan di sini tapi ada tempat kayak gitu kayak ganggu nggak sih? Iya Kak. Kalau kakak sendiri gimana? Ya kalau bersih ya nyaman gitu. Di lingkungan sini kan itu sampah jadi Nggak terlalu kerasa ya. Orang-orang pasar sini, maksudnya orang-orang pedagang terus warga sekitar itu ada kayak upaya gitu masih maksudnya kayak protes ke pemerintah daerah atau nah kalau itu kurang tahu juga soalnya kan ada di situ. oh, kakak tinggal di mana? Saya bilang ke Miami. Ya kalau ini doang gitu nggak tahu soal Itu mah komunikasi pemerintahan ya. Pak, mohon maaf, sambil direkam nggak Pak? Sambil direkam buat tugas sekolah. ke saya doang Pak. Ya, ke saya dong. Ke Kalau boleh tahu nah Bapak anonim ya maaf ya. Makasih ya Pak. Saya dari SMA 12 soalnya dapat tugas. Makasih ya Pak. sampai mau muntah kan kemarin bauan kan? Enggak kalau begini nanti bawaan ya saya. Enggak ya. Ya. Kalau pertama kali? Pertama kali? Bauannya Dulu kan sampahnya Indonesia. Heeh. Paling kalau dulu mobilnya lewat baru ke bawah ya kan, mobilnya lewat. Tapi kalau sekarang Ibu ngerasanya aman-aman aja? Aman-aman. Kalau anginnya kemari ya bau. Ya kalau anginnya kemari ya sesekali itu bau kan. Tapi nggak tiap hari. Nggak tiap hari. mungkin apa ya, kalau ibu ngerasanya di sini emang nggak bau, tapi kalau ibunya ada di sana tokonya kayak bau-bauan gitu. Oh iya lah. Nah, Bukan saja kalau lewat sini aja udah ke bau apa? Lebih gendam ya. Kalau gimana kita mau dagang di sini ya itu pikiran kita kan. Soalnya kita jauh. Kalau di sana dulu gitu juga. Soalnya kita nggak dagang di sini ya, kalau dagang di sini berarti kita harus bau sampah. udah strategis. Udah enak sih jujur sini beda sama yang di situ kalau beli barang. Itu baru pindah ke sana, Bang. Dulu kan di depan itu. Jadi Putih ya, Pak? di depan itu kan jalannya pas-pas aja dikasih orang. Soalnya sampah di situ jalan itu. Jadi pas-pas kita keluar aja. Bisa kalau keluar dulu. Kalau sekarang udah pindah di sini. Emang padat banget tuh. Iya, kita jalan ke sana aman.
Tapi biasanya Bu, kalau yang sampah tuh yang numpuk banget biasanya dari mana sih Bu? Itu sampahnya? Dari sini orang pasar. Oh, orang pasar. Rumah tangga pun ada. Emang Tengah dong. kadang-kadang orang dari rumah dimakan. Dari rumah. Oh. Enak banget, padahal mereka nggak bayar nggak sih buang sampah aja gitu. Kita bayar tiap hari. Iya kan, makanya yang buang sampah dari rumah mereka ke situ kan nggak bayar. Tadi kerja langsung buang aja. Ya, sekalian kalau keluar aja. Tapi kami insya Allah nggak ada yang saya soalnya di rumah Ibu. ada tong-tong gede. Setengah dong. Itu tegur tuh ya, mau orang sini apa aja. Oh, yang orang-orang Jerman sono. Iya orang kerja. Oh, iya. Emang sih banyak Bu. Lewat buang Kan bayar banyak. Oh, Oh, 2000 satu hari. 2000 sehari Bu. 2000 sehari. Sekarang nanti kalau kamu Ini berapa, Bu? setengah. Nanti kalau Kebanyakan ini, Bu. kalau saudara Kurangin aja. itu sama apa itu sama yang ambil sampah sekarang kasih dia nambahin. setelah itu orangnya itu orang kasih dia dompet gitu. Udah, Bu. Kan yang tukang sampah kan yang Simak dulu. nasinya kan orang kantor tapi yang nangkap sampah itu kalau ada toleransi kita kan kalau banyak sampah kita nanti yang ambil buku tahu ini masih sedang Tapi kalau dari orang-orangan yang ngangkut sampah emang nggak nggak muat gitu, nggak cukup buat ngambil sampah. Oh, itu udah banyak banget kayak penanggulangan. Ini Bu, tolong ikat, Bu. Oh, berarti udah sering tetap aja. Ya Allah. Cuma berarti. Buat apa, Ibu? Tadi kan bilang rendah. Jadi berapa hari sekali Pak truknya? Oh, nggak nentu. Nggak tuh. Oh, tapi sekarang Hitung 38 Bu, tolong ya. Hari. setiap hari. sampahnya Tetap aja menggunung ya. dari itu Ah, namanya satu pasar ini cuma itu dari sayur aja banyak sampahnya oh, dari sayur banyak tapi kalau dari ibu kami jangan kasih dulu sampah kan paling kalau daun-daun yang terpakai baru buang gitu aja oh. Berarti Ibu kalau sampah-sampah dari pasar ini nggak turut serta naruh ke situ ya Bu? Nggak, aman ya. kalau tukang sampah yang harus Berarti biasanya truk-truk sampah yang datang ambil ya? iya Oh. Ibu-ibu, kalau misalkan ibu ditawarin jadi kayak apa ya, pejabat yang ditugaskan buat nyelesain masalah ini, ibu ngambil langkah gimana Bu? Kayak apa ibu ngelakuin apa tuh biar sampahnya kayak Berapa? biar aman. Biar gak segunung. Jadi anggap aja ibu kayak seakan pejabat mau lagi sepi ini udah gede banget sama sampah di situ banyak banget, itu ibu gimana? Enak kan pasti Ibu juga nggak Tahu nyaman Bapak dong. Gimana? Oh, Tambah jauh. ada sambal godok Tapi masih itu nggak di sini ya kan? Pokoknya sama. Modal sama. Kalau kita keluar aja Jadi perubahannya alhamdulillah mengarah ke lebih baik. orang kan masing-masing ada payah Dialogi, Bu. Biologi Biologi Bu. Bu. Biologi kan kayak ekosistem gitu. Nah, ini ekosistem udah parah banget ini. Gak bisa di apa ya? Mama sayur ini. Kalau mau ada perubahan ya dari manusianya sendiri ada perubahan. Isinya. Iya, pepaya mah paling seneng. Iya emang. yang apanya kalau kita nggak pernah bawa sampah dari rumah nggak pernah bawa Lagi, Pak? sampah jadi di rumah Alhamdulillah. Berapa? jadi sampah yang dibawa itu kami tuh orang di rumah ngapain Lagi? Nah, Bingung buang sampahnya. Udahlah ada sampah terus ada pembangunan susah Iya, kan? yang itu, Pak. Mobil bolak-balik. Kan yang masak laki-laki. Udah sih Bu, itu aja sih Bu. Sama doang. Makasih banget. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Well. Ibu Well. Well. Kali Bu. Oh iya. Oh iya ya. Oh, oke. Ibu Well. Saya Kali Bu. Aku Aleta. Bapak namanya siapa Pak? Topik. Pak Topik. Saya Tapi kalau namanya saya taruh di tugas gak apa-apa ya? Ibu Well dan Ini Pak Taufik. buat tugas kami, makasih Ibu dan Bapak udah Iya, Ibu. kontribusi ke tugas. Soalnya kemarin kami lagi wawancara, di situ kami malah dimarah-marahin gitu. Pada nggak mau. Pada agak mau dimarah-marahin kami di wawancara. Nggak tahu Bu. Pokoknya pedagang yang Di sana pokoknya. deket sampahnya.
entahlah mereka pelaku atau korban, tapi gak tahu lah. Iya. Kita kan posisinya lagi dibangun. Oh. Buang sampahnya. Iya. Yang penting mah ada truk sampah aja ya Pak tiap hari. Diambil Iya. sampah. Oke deh. Makasih banyak Bu. Makasih banyak Bapak Ibu.